sela kesibukan sebagai mahasiswa akhir, Mujahadah atau yang akrab disapa Muja memilih jalan yang berbeda. Bukan hanya sebagai seorang guru muda di Samarinda, ia juga menjadi wajah baru dalam upaya melestarikan bahasa daerah lewat konten digital. Dari keseharian sederhana, Muja mengajak banyak orang untuk kembali mengenal bahasa Kutai. Kenalin, nama aku Mujahadah, biasa dipanggil Muja. Di sela kesibukannya sebagai seorang pengajar, Muja juga aktif membuat konten sejak awal kuliah di tahun 2021. Namun, ada keputusan yang membuatnya berbeda, berani menggunakan bahasa daerah Kutai. Asalnya dari Sebulu. Sebenarnya dari awal pertama kali kuliah di tahun 2021, itu mulai pertama konten. Cuman pakai bahasa daerahnya dari tahun 2023. Bagi Muja, dunia mengajar dan dunia digital berjalan berdampingan. Usai mengajar, ia sering meluangkan waktu untuk mengedit konten, di mana perjalanan pulang pun tak lepas dari mengecek respon warganet. Di antara banyak kreator bahasa Kutai, masing-masing punya gaya tersendiri. Ada yang mengemas dengan humor, ada pula yang menampilkan sebuah parodi. Untuk pakai bahasa Kutai sendiri sebenarnya sedikit banget, dan itu pun juga beda gitu. Dia cara kontennya kayak misalnya kalau di bahasa Indonesia adanya ini, bahasa Kutai adanya ini gitu, kayak perbandingan. Nah, kalau misalnya tipe konten aku, dia lebih ke a day in my life tapi pakai bahasa daerah gitu, bahasa Kutai. Setiap konten yang diunggah selalu ada tanggapan dari penonton, dan menariknya hingga kini Muja jarang menerima komentar negatif. Kalau negatif sebenarnya alhamdulillah belum pernah sih Kak. Lucu-lucu aja sih komennya. Ada yang ngomong gini, kalau di bahasa Kutai itu ada yang komedi lucunya. Biasanya orang-orang Kutai itu tahu. Dia ngomongnya gini, nada kunele burung terbang gitu. Nah itu tuh artinya aku nggak ada lihat burung terbang. Sebenarnya kalau orang Kutai, kalau bukan orang Kutai itu kayak apaan sih gitu. Nah tapi orang Kutai sendiri tahu itu tuh kayak ngelokin lagunya gitu Kak, logat bahasa Kutai gitu, dicanda-candain. Karena kalau orang Kutai Kota Bangun kebetulan, itu Kutainya emang agak berlagu, logatnya tuh lebih kental kan. Jadi tuh agak ya kadang bercandain gitu. Sebaliknya, justru komentar positif lebih sering ia terima. Banyak yang merasa rindu kampung halaman ketika mendengarkan bahasa Kutai dari mulut Muja. Nah, kalau komentar positifnya sering, nah itu yang bikin aku jadi termotivasi untuk terus bikin konten bahasa Kutai. Salah satunya tuh yang paling aku ingat kalau misalnya dia komen, kan kebetulan kebanyakan followers aku tuh perantau gitu Kak, jauh-jauh dari dari Sebulu gitu kan. Kayak ada yang di Jawa, atau mungkin dia tinggal di Samarinda jadi jarang dengar orang ngomong bahasa Kutai. Nah dia tuh sering komen kayak gini, kayak, ih seru banget ya, ih kangennya aku sama kampungku, berasa pulang kampung denger konten kamu gitu. Dia kayak, jadi kayak berasa flashback lagi gitu, inget lagi sama kampung halamannya gara-gara denger aku ngomong bahasa Kutai gitu. Dari sekian banyak konten yang dibuat, ada satu momen yang sederhana yang justru membuat Muja viral, yaitu sebuah kebiasaan lokal yang ternyata begitu dekat di hati penonton. Langsung tiba-tiba banyak viewersnya yang mana? Yang pertama kalau bahasa Kutainya, itu yang aku lagi makan buras di Sebulu. Itu yang pertama kali booming. Nah dari situ aku jadi terus-terus tuh. Dan itu video pertama kali aku bahasa Kutai juga. Dan itu yang booming langsung. Dari pengalaman dan respon audiens, Muja punya mimpi sederhana namun besar, melestarikan bahasa Kutai lewat media sosial. Kalau di sekitarku sendiri Kak, jarang banget, bener-bener yang jarang banget. Bahkan aku cuman di keluarga aku aja sih aku pakai bahasa Kutai. Di teman-teman kayak jarang banget teman-teman bahasa Kutai gitu. Kebanyakan dari rantauan semua teman-teman. Ada. Bahkan dia ngechat ke aku Kak, kayak bilang gini, kalau ngechat aku bahasa Kutai ya, soalnya aku orang Kutai tapi aku nggak bisa bahasa Kutai gitu. Jadi dia pengen belajar gitu. Jadi kalau aku ngechat disuruh bahasa Kutai gitu. Baginya, bahasa bukan hanya sekedar kata. Ia adalah identitas, warisan, sekaligus jembatan yang menghubungkan generasi. Sini kita main tebak-tebakan yuk. Yuk. Kasini tau nggak JJ itu artinya apa? Jajanan nggak sih? Nah bener banget. Sekarang coba deh kalian bikin versi bahasa Kutai. Aku tungguin ya. Dan tentunya aku pengen banget teman-teman yang lain juga, bahkan bukan dari Kutai pun aku juga pengen tahu ada bahasa Kutai ini, ada bahasa daerah yang memang perlu dilestarikan. Karena aku sendiri ngelihat beberapa teman aku yang memang orang tuanya tuh orang Kutai, tapi dia nggak bisa bahasa Kutai gitu. Nah aku agak miris gitu kan, kenapa nggak dipraktekkan di keluarganya sendiri gitu.
Nah dari situ aku jadi terinspirasi untuk yaudah deh aku bikinin konten biar orang yang bukan orang Kutai pun juga tahu ini bahasa Kutai gitu, tahu artinya, maknanya gitu. Tentunya pengen banget sih Kak sama teman-teman kampus gitu praktekin pakai bahasa Kutai atau kayak tebak-tebakan bahasa Kutai atau kayak perbedaan antara bahasa Kutai dan bahasa Jawa, artinya ini apa di bahasa Kutai, artinya ini apa di bahasa Jawa gitu sih. Menjadi mahasiswa akhir, guru sekaligus konten kreator bukan perkara mudah, tapi Muja membuktikan semangat melestarikan bahasa daerah bisa lahir dari keseharian sederhana. Dari Sebulu untuk Samarinda hingga menjangkau siapapun yang merindukan bahasa ibu mereka.